ke depan, merapat terus, merapat. Apakah itu yang sayur itu yang baca saya? Ada di depan itu. Suruh maju aja langsung. Pak Ketua. Baik, duduk kembali. Terima kasih. Biar yang di luar juga bisa masuk. Yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Yang baca syair siapa? Yang di belakang sih. Depan. Ya, saya langsung aja ke depan ini. Iya, depan ini. Maaf. Ayo. Depan. Ya. Depan maju dikit. Ya. Sip. Mundur dikit lupa. Silakan dulu saya. Pak Ketua. Ustaz. Ayolah. Ayo Ustaz berdiri. Suatu kehormatan. Ustaz, silakan maju. Ayo Ustaz. Yang di luar, kalau mau masuk ke dalam, cukup masih ada tempat. Bisa diadakan yang di luar, apa memang nyaman di luar? Baik, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasan Yajid, Ustaz, monggo Ustaz, di depan. Masuk TV lu Ustaz. Agus Jamil, Ustaz. Padol. Siapa lagi? Saya nggak terlihat nih undangan saya nih. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inu wa la umuri dinabdani wa ala washabihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin muhammadar rasulullah amma ba'du. Jamaah salat Qiyamul dan salat subuh yang dirahmati Allah. Kita teruskan niat kita untuk tikbat di masjid kita cerita ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pagi ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dalam bentuk salat subuh berjamaah yang akan disampaikan dengan Tuan Guru kita Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG yang akan mengisi dengan muhasabah, zikir, dan lantunan syair Abu Nawas. Salawat dan salam teriring kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan sahabat di yaumil akhir. Amin, amin, rabbal alamin. Langsung saya, kita berikan waktunya kepada Tuan Guru kita, Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Untuk dan waktu kami persilakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الذي جعل السعادة في صحبة السعداء وأفاض من علومه وأسراره على قلوب العارفين والأولياء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du. Yang terhormat para pengurus masjid, khususnya Masjid MR KR dan masjid dan mushola di sekitarnya, para alim ulama, para asatid, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari hidupkan hati kita. Nabi menyebutnya qalbun syakir, hatinya pandai bersyukur kepada Allah. Khususnya di pagi hari ini Allah telah sinari kalbu kita, sehingga dengan cahayanya kaki kita mudah melangkah ke tempat ini. Dengan hati yang ikhlas, hati mencari ridho, kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, bulan Ramadan sudah di depan mata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah yang lainnya, sehingga para sahabat bertanya. Nabi menyebutkan syahrun yaghfulun nasu anh. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak manusia melupakannya. Baina Rajab wa Ramadan, yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini diangkat amal manusia ke hadapan Allah, sang penguasa alam semesta. Wa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku mencintai ketika diangkat amalku, aku sedang berpuasa. Inilah targhib, motivasi Nabi kepada kita menghadapi bulan Ramadan dengan datangnya bulan Sya'ban ini. Kata para ulama, Ibnu Rajab rahimahullah, bulan Sya'ban ini ibarat rawatib bagi sholat fardu. Bulan Ramadan adalah kewajiban berpuasa, maka bulan Sya'ban sunat berpuasa. Kata para ulama, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami, bulan Ramadan bulan memetik panen. Demikianlah kalimah-kalimah yang indah kita akan menghadapi bulan agung, bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama-sama duduk di tempat ini dalam satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, namanya majelis zikir. Disebutkan oleh Nabi, iza marartum biriyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka duduk-duduk bersenang-senang di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman-taman surga? Surga nanti di akhirat, kok ada tamannya di dunia? Nabi menjawab, taman-taman surga adalah hilaku zikr, halakoh, bulatan-bulatan zikir berjamaah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ma yajlisu qaumun yazkurunallaha azza wa jal. Tidaklah satu kaum kita duduk-duduk dalam duduknya berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, illa hafathumul malaika, kecuali para malaikat diturunkan dari langit, namanya sayyarah, turun ke bumi cari majelis zikir. Setelah mendapatkan, kalian himpuni majelis zikir itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, di majelis ini Allah turunkan kasih sayang Allah. Wa nazzalat alaihimus sakinah, dan Allah turunkan ke dalam hati kita ketenangan, kedamaian. Bu, sudah damai apa belum?
Bapak-bapak sudah tenang apa belum duduk di sini? Ada yang masih ingat cicilan motor? Belum, damai dah. Ya, buang dah itu semua, serahkan kepada Allah. Ya, kalau punya utang jangan bingung-bingung, bayar aja udah selesai. Minta kepada Allah untuk bayarnya ya. Yang terakhir ini, keutamaan majlis zikir seperti ini. Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut nama orang yang zikir di hadapan para malaikatnya. Nama kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Saking agungnya majlis ini. Majlis yang menghidupkan hati kita. Majlis yang membuat hati kita jadi ingat kepada Allah. Merasakan agungnya Allah. Sekaligus rendah hina kerdilnya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah majlis zikir. Maka oleh sebab itu sangat tepat kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah pintunya. Kita duduk di sini membuat majlis zikir yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka bulan Rajab ini adalah ibarat warming up. Bapak Ibu mau olahraga langsung sepak bola, apa yang akan terjadi? Kram lah. Ya. Tapi yang benar adalah warming up terlebih dahulu. Pemanasan, persiapan. Ya, baru tempur sepak bola tuh. Kita akan menghadapi bulan Rajab, bulan Ramadan. 1 bulan penuh diwajibkan, disyariatkan berpuasa. Malamnya qiyamul lail, butuh warming up. Maka bulan Sya'ban ini bulan untuk mempersiapkan diri, pemanasan dulu dengan puasa sunnahnya, dengan tahajudnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya diperkuat kembali, wirid dan zikirnya dikencangkan kembali. Untuk apa? Menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai baru hari pertama Ramadan udah sakit perut. Ya, 11 bulan nggak pernah puasa. Ya, mau taraweh kekenyangan. Nah, ini kesalahannya. Jadi bulan Ramadan tuh nggak berefek positif. Kenapa? Tidak ada persiapan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, wurudul imdad bihasabil isti'dad. Datangnya pertolongan Allah sejauh mana persiapannya. Bulan Ramadan akan efektif bagi kita tergantung persiapannya di bulan Sya'ban ini. Maka harus antusias Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan sudah di depan mata, jangan diam-diam aja. Antusias hati kita menyambut bulan Ramadan, menyongsong bulan Ramadan dengan mempersiapkan diri, meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban, termasuk duduk di majlis zikir ini. Mudah-mudahan umur kita sampai ke Ramadan. Kayak kurang kenceng aminnya. Mudah-mudahan umur kita disampaikan ke bulan Ramadan. Udah siap zikirnya? Ayo Bapak Ibu sekalian, mari tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Hadis yang diterima oleh Sayyidina Ali, agmidu a'yunakum. Pejamkan mata kalian di saat zikir. Kalau mata melihat A, B, di hati ada si A, ada si B. Maka supaya hati kita penuh khusyuk, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, pejamkan kedua matanya. Supaya Allah berikan kehusyuan, supaya Allah bukakan mata hati kita. Tundukkan kepalanya sebagai bentuk khudu wa tazallul di hadapan Allah. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah yang maha agung, yang maha kuasa. Allah yang menggenggam alam semesta, termasuk menggenggam diri kita. Mata kita semua masih bisa melihat betapa indah. Tapi itu semua bukan kekuasaan kita. Mata melihat karena Allah masih izinkan. Besok lusa datang ajal kematian, mata kita akan terpejam selama-lamanya. Ayo kita manfaatkan, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah hadirkan di tempat ini supaya zikir kita efektif. Ikuti semua irsyadat wa taujihat, ikuti semua arahan dan bimbingan yang hakikatnya diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah sekalian,
Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an menjelaskan adab sebelum zikir, etika sebelum zikir dimulai. Pertama, alat toharoh, suci dari hadas kecil dan besar. Alhamdulillah semua sudah punya wudhu. Yang kedua adalah taubatan nasuha, bertobat terlebih dahulu, nanti kita akan bacakan istighfar sama-sama. Yang ketiga, tenangkan hatinya, diam mulutnya, tenangkan hatinya, kemudian rasakan hadirnya Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Allah itu Ar-Raqib, salah satu namanya, yang maha mengawasi. Kapan saja, di mana saja Allah mengawasi kita. Di saat lupa kepada Allah, Allah mengawasi kita. Maka di pagi hari ini di majelis zikir, rasakan hadirnya Allah, rasakan pengawasan Allah, di mana Allah selalu menatap kepada kita. Betapa malunya Allah menatap kepada kita selama-lamanya, tapi hati kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, mari terus tenangkan hati kita, hadirkan hatinya bersama Allah. Kita akan membacakan istighfar sama-sama, bertobat kepada Allah. Tapi bukan hanya baca istighfar astagfirullah, astagfirullah. Penuhi syarat tobat yang 3. Pertama, i'tiraf, akui dosa-dosa kita. 1 tahun yang lalu kita akan sudah menghadapi bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan selama ini? Bisa jatuh kepada dosa, kemaksiatan, dari dosa kecil sampai dosa besar, kezaliman mata kita, kezaliman mulut kita, dusta, khianat. Dengan mulut kita mencaci maki orang lain, apalagi orang tua. Bohong dengan lisan kita. Mari kita semua evaluasi. Ingat-ingat kembali dosa-dosa kita, karena kita harus mengakuinya di hadapan Allah. Walaupun tidak terucap, Allah mengetahui pengakuan yang sejati dari hati kita yang paling dalam. Maka oleh sebab itu, untuk membantu pengakuan dosa kita, mari kita dengarkan, simak, di mana ada syair seorang hamba di masa mudanya larut dalam dosa dan kemaksiatannya, tapi menjelang ajal kematiannya Allah bangkitkan kesadarannya, lalu mengakuinya dosa-dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama, terus pejamkan matanya, hayati syair ini dengan seksama supaya taubat kita dihitung oleh Allah, taubatan nasuha yang akan menggugurkan semua dosa-dosa kita di masa lalu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li tawbatan waghfir ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ya Allah, aku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosa
aku terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dunubi mislu a'dadir rimali, fahabli taubatan ya dzal jalali, wa umri naqisun fi kulli yaumi, wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan aku, oh Tuhanku. Sisa umurku terus berkurang setiap hari, sedang dosaku terus bertambah, ya Ilahi. Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka, fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu, Allah Allah. wa in tatrud faman narju siwaka. Ya Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu, mengaku mengadu, memohon ampun kepadamu. Bila Kau ampuni, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku? Jamaah sekalian,
Allah telah tempatkan di tempat ini. Mari kita bertobat dengan taubatan nasuha. Akui semua dosa-dosa kita, baik dosa yang dilakukan terang-terangan ataupun yang kita sembunyikan padahal Allah selalu menatap kepada kita. Ucapkan kalimat istighfar. Walaupun dosa kita memenuhi bumi ini sampai ke awan yang paling tinggi. Kalau kita benar-benar taubatan nasuha dari hati yang paling dalam, buktikan penyesalan kita sampai meneteskan air mata. Tetesan air mata ketika istighfar mahal di sisi Allah. Kemudian mari kita bacakan istighfar sama-sama. Dengan kalimat istighfar inilah Allah bersihkan dosa-dosa kita. Penuh dengan rasa harapan, kesedihan hati. Karena banyak dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Baca sama-sama. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Ayo, mahal kita melafalkan kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 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 Terus banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Bayangkan dosa-dosa kita, sebutkan di dalam hati kita dosa kepada Allah, tidak menjalankan perintahnya, jatuh kepada larangannya, dosa kepada orang tua, menyakiti hatinya, dosa kepada suami, tidak menghargainya, dosa kepada istri, membohonginya, dosa kepada tetangga kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Ayo ulang-ulang kalimat istighfar. Mumpung Allah berikan kesempatan lidah kita bisa berbicara. Di saat sakaratil maut nanti, betapa sulitnya bagi orang yang banyak dosa untuk membacakan kalimat istighfar ini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Harapan besar kita, Allah bersihkan kembali hati kita seperti di saat terlahir ke dunia ini dari kandungan ibu kita. Sambut bulan Ramadan dengan bertobat kepada Allah. Mumpung kesempatan Allah berikan kepada kita. Pintu taubat Allah dibuka selebar-lebarnya sepanjang ruh kita belum ditenggorokan di saat sakaratil maut nanti. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mari kita berzikir sama-sama. Kalimah yang paling afdal, Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimah yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi adalah kalimah yang sama, kalimatun sawa, kalimah la ilaha illallah. Nabi bersabda, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Iman kita yazid bisa bertambah, yankus bisa berkurang. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara membangkitkan iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab Al-Minah Husaniyah semakin dibaca, perbanyak kalimah la ilaha illallah, dibersihkan hati kita, diangkat penghalang-penghalang hati kita, Allah bukakan mata hati kita. Mari sama-sama jamaah sekalian, mahal kalimah ini. Sabda Nabi, law annas samawati wal ardo fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit ditimbang, dengan kalimah la ilaha illallah ditimbang, maka berat kalimah la ilaha illallah. Itulah bagi orang yang terbuka hakikat kalimah la ilaha illallah, penyelamat dunia sampai akhirat nanti. Dalam zikir ada 4 martabat. Pertama, az-zikru ma'a wujudil ghaflah. Lisannya zikir tapi hatinya masih lalai, lumayan daripada tidak zikir sama sekali. Naik, mudah-mudahan naik ke level yang kedua, az-zikru ma'a wujudi yaqdah. Lisannya zikir, hatinya mulai bangkit sadar. Naik kepada level yang ketiga, az-zikru ma'a wujudil hudur. Lisannya zikir, hatinya mulai merasakan hadirnya Allah. Ternyata Allah itu lebih dekat dibandingkan urat leher kita sendiri. Tingkat terakhir zikir, adzikru ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Zikir merasakan hilangnya semua, yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari jamaah sekalian, zikir dilisankan bukan tujuan, wasilah, alat supaya hati bisa khusyuk, bisa zikir. Jadi intinya hati supaya khusyuk dibantu dengan zikir jahar, namanya zikir dengan diucapkan bersama-sama. Mari tenangkan hatinya, buang urusan dunia di hati dan pikiran, biar kosong. Kata Syekh Ibnu Athaillah, farig qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu dari ilusi-ilusi dunia. Tamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Nanti Allah penuhi hati kita dengan kemakrifatan, pengenalan kepada Allah, dan rahasia-rahasia Allah dimasukkan ke dalam hati kita. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nikmati kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hudurul qalbi ma'allah, hadirkan hatinya bersama Allah. Lisan berzikir, hatinya ikut berzikir. Ilaha illallah.
لا إله إلا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ucapkan kesempatan yang mahal, basahi lisan kita dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Khusyukkan hatinya. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Tetap kepada kita. La ilaha illallah. Allah menyebut nama-nama orang yang berzikir kepadanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah tentramlah hati kita. Serahkan urusan kepada Allah. Hidup dan mati kita serahkan kepada Allah. La ilaha illallah, 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 أنت مصباح الصدور ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha على محمد صلى الله عليه وسلم ilaha illallah, صلى la الله ilaha على illallah. محمد صلى الله عليه Fadkurullaha zikran katsira. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Terus perbanyak. illallah, وسلم ilaha illallah, la ilaha illallah, وجب ilaha illallah, la ilaha illallah, ودعا la illallah, la ilaha illallah. يا حبيبي يا محمد ilaha illallah, يا عروس ilaha illallah, الفريقين ilaha illallah, يا حبيبي يا محمد ilaha illallah, يا la عروس ilaha illallah, la ilaha illallah, يا مؤيد يا ممجد ilaha illallah, يا إمام ilaha القبلتين la ilaha illallah, يا مؤيد يا ممجد ilaha illallah, يا إمام ilaha illallah. القبلتين illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus menggema kalimah zikir. la ilaha, Turun rahmat Allah. la ilaha, Efek dari zikir ini, la rahmatnya kepada lingkungan yang ada di sini. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Rabbi bil Mustafa, ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la Kalimah thayyibah yang kita baca akan memberatkan timbangan amal soleh di mahsyar nanti. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallim daiman abada ilaha illallah, la 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 ilaha. Ayo sebelum mulut kita dikunci oleh Allah, ucapkan kalimah yang mahal ini. Illallah, la ilaha 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 illallah,
illallah. La ilaha 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 illallah. Allah, Allah. Sebutlah nama Allah. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Tuhanmu Allah. Allah, 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 Allah. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga di bumi ini tidak ada penduduk yang berzikir lagi Allah, 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 menyebut nama Allah. Sepanjang penduduk bumi ini ada yang berzikir Allah, 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 maka tidak akan terjadi hari kiamat. Allah, Allah, Allah. Walaupun kemungkaran dan kemaksiatan di mana-mana, tapi ada orang yang masih zikir kepada Allah, Allah tidak akan menjadikan bumi ini kiamat. Allah, Allah, Allah. Di saat murka Allah melihat kemungkaran, kezaliman dan kemaksiatan, tapi di sisi lain ada segelintir orang yang hatinya, lisannya zikir kepada Allah, maka surutlah murka Allah. Sabaqat rahmati ghadabi, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah mendahului murkanya. Allah, 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 Allah. Jadilah ahli zikir sampai setan pun tidak sanggup mendekatinya, apalagi sampai masuk ke dalam hatinya. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, orang yang zikir kepada Allah di hati dan lisannya, setan mendekat, maka akan terjungkal setan itu. Menjauh setan dari diri orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang selalu zikir kepada Allah akan menarik kebaikan kemanapun dia melangkah, dengan siapapun dia berteman. Yang ditarik adalah kebaikan dan kebaikan, karena dalam dirinya ada kebaikan, kalimah zikir. Sebaliknya orang yang hatinya lalai, maka hatinya akan dikuasai oleh setan. Wa may ya'su an dzikrir rahmanu qayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa hatinya berpaling lalai dari Allah, maka setan akan diperkuat di dalam dirinya, menjadi qarin, menjadi sahabatnya. Kemanapun ia melangkah, keburukan yang didapatkan. Sekalipun masuk ke masjid, keburukan yang didapatkan. Jadilah ahli zikir. Ana jalisu man zakaroni, dalam hadis qudsi, aku adalah sahabat orang yang selalu zikir kepada Allah. Allah mau mengakui sahabatnya bagi orang yang selalu zikir kepadanya. Allah, 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 Allah. Zikir di dalam hati. Setelah zikir dijaharkan, dibantu dengan lisan, maka zikir sir, Nabi menyebutnya, di hati, selalu terkoneksi dengan Allah. Keluar kita ke rumah, kemana saja hati selalu zikir kepada Allah. Itulah ahli Allah. Baik jamaah sekalian, mari kita berdiri, kita bersalawat kepada Nabi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayo berdiri, mahalul qiyam. Allahumma salli Hadirkan wa Nabi di sallim dalam wa hati barik kita. alaih. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika,
hadirkan Nabi, Habib perjuangannya, keikhlasannya, pengorbanannya, kecintaannya kepada kita sebagai umat akhir zaman. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه الشرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب سلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا
صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah biberkatil dengan berkahnya Nabi kami. ya Allah Rabbi faghfir li Ampunkan ya Rabb dosa-dosa kami ya Allah biberkatil dengan berkahnya Nabi kami yang mulia. Muhammad ya Tumbuhkan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi kita. al-badru alaina min thaniyat Telah datang bulan purnama yang menyinari hati umatnya. syukru alaina marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur al-aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari duduk kembali. Mari jamaah sekalian. Sebelum berdoa, mari kita renungkan. Waktu terus berlalu. Hari telah berganti minggu, minggu telah berganti bulan. Bulan berganti tahun. Ramadan sudah ada di hadapan. Begitu cepatnya waktu meninggalkan kita. Itu tandanya semakin dekat dengan ajal kematian kita. Ketika kita dalam kandungan ibu 4 bulan, ruh kita ditiupkan. Allah telah tetapkan ajal kematian kita. Dan Allah rahasiakan ajal kematian itu. Yang jelas, semakin mendekat dengan ajal kematian. Bukan bertambah umur kita. Tambah hari, tambah tahun. Hakikatnya semakin berkurang sisa-sisa umur kita. Apa saja yang kita lakukan selama ini? Apa yang kita lihat oleh mata kita? Apa yang kita dengar? Apa yang kita ucapkan selama ini? Kemana saja kaki kita melangkah? Semuanya tercatat oleh malaikat. Setelah kematian nanti semua nikmat akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat berjalan, nikmat pakaian, nikmat kendaraan, semua nikmat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan dipinta pertanggungjawaban atas apa nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Setelah kematian bukan seperti binatang selesai, tapi setelah kematian ini kita pindah ke alam barzah. Di mana disitulah balasan Allah akan diberikan kepada setiap manusia. Berhati-hatilah dalam kehidupan dunia ini. Hidup ini bukan milik kita, milik Allah. Setelah kematian tidak seperti binatang selesai, tapi ada hidup pertanggungjawaban. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, alhamdulillah
Allah kumpulkan di tempat yang mulia, di majlis dzikir yang sangat mahal, yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni seluruh dosa kita. Mari angkat kedua tangannya, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Rabb, kami mengakui hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak bisa menyebutkan dosa kezaliman yang diperbuat satu persatu, saking banyaknya dosa. Ya Rabb, kami sudah berada di depan bulan Ramadan. Bersihkan hati kami dari semua dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati kami. Penyakit ujub bangga diri, penyakit sombong meremehkan orang lain, penyakit riak ketika beramal ingin dapat pujian dari orang lain, penyakit hasad, iri, dengki kepada rizki orang lain. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Ya Rabb, hidupkan hati kami bisa zikir selama-lamanya kapanpun dan dimanapun berada. Ya Rabb, ampunkan pula dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan dengan susah payah melahirkannya, merawatnya siang dan malam. Ayah yang telah menafkahi banting tulang peras keringat. Dan ada di antara mereka yang tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ya Rabb, betapa menyesalnya dulu di masa hidupnya kami belum bisa membahagiakan mereka. Justru sebaliknya di masa itu kami sering melukai dan membebani perasaan mereka. Di pagi hari ini kami menyesal, ya Rabb, ampunkan dosa orang tua kami. Ikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, kematian, ajal kematian semakin mendekat. Mampuhkan kami, ya Rabb, membekali diri dengan amal yang soleh. Mampuhkan kami, ya Rabb, mengisi catatan lembaran amal-amal kebaikan dengan amal yang ikhlas. Ya Rabb, jikalau datang ajal kematian besok atau lusa, jadikan kematian kami nanti kematian yang indah, kematian husnul khatimah. Bimbing kami di saat itu, mampuhkan kami melafalkan kalimah tauhid di saat itu, kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian di saat itu, kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang mati di tempat-tempat kemaksiatan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Dat yang maha kaya, wahai pemilik langit dan bumi, limpahkan kepada kami rizki yang luas dan berkah, rizki untuk menemani ibadah kami, rizki yang jadi sahabat dalam beribadah kepadamu, rizki yang memuliakan agamamu. Ya Rabb, jauhkan rizki yang haram dan subhat yang akan jadi malapetaka di akhirat kelak nanti. Lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang ahli ibadah, keluarga yang pandai bersyukur kepadamu. Jadikan anak cucu kami generasi yang Kau berikan ilmu dan ketakwaan. Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti, terputus semua amal soleh, ada harapan baik, doa-doa terbaik dari anak cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan guru-guru kami di dunia ini. Kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Kumpulkan kami nanti di alam kubur beserta guru kami dan orang-orang soleh. Ya Rabb, bangkitkan kami dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, walaupun kami enggak layak masuk surga Firdaus akan dosa dan kelemahan kami, kami berharap masukkanlah ke dalam surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta, keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Tutuplah pintu neraka rapat-rapat bagi kami.
Ya Rob, kami bangkit dari tempat ini kecuali Engkau telah bersihkan hati kami, telah Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami, rahmati kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah surah Al-Fatihah. Doa kamaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman dan tim yang telah memimpin kita pagi ini untuk berzikir, untuk minta taubat. Semoga pagi ini kita berikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Syekh dan tim. Musabah. Ya. Dan jamaah yang sudah meluangkan waktunya pagi ini. Setelah nanti kita sholat suruh, kita ada sajian kopi subuh, nasi kebuli. Nanti mungkin tim pengurus akan memberikan informasi atau membantu untuk kesiapannya. Sebelum kita akhir ini, mari kita bersalawat untuk bermaaf-maafan kepada Syekh. Mungkin langsung bisa dimulai, Syekh.